Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala aktivitas yang kita laksanakan pada hari ini selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku yang soleh-soleha tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kembali lagi bertemu dengan Bapak dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD dengan pembelajaran yang keempat, bulan Ramadan yang indah. Anak-anakku, pada bab ini insya Allah Bapak akan menjelaskan ketentuan puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama mengawali pertemuan ini dengan bersama-sama berdoa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kepahaman dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Anak-anakku, silakan mengikuti Bapak. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, lanjut kita ke materi aja pada hari ini tentang puasa di bulan Ramadan, bagian A. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Itu adalah pengertian puasa menurut bahasa. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Selanjutnya, di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik dan mendapat predikat takwa. Ya. Apabila kita berpuasa, maka predikat yang kita dapatkan adalah takwa. Ayo anak-anak sekalian, apa sih yang dimaksud takwa? Takwa ialah melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa
hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman-taman surga yang indah dan bahagia selama-lamanya. Dengan kita berpuasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan gelar yang kita dapatkan yakni takwa akan mengantarkan kita ke akhirat kelak nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, takwa ialah melakukan semua perintah Allah yang tadi sudah ya. Selanjut kembali kita memasuki pembahasan tentang syarat wajib puasa. Artinya adalah apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Ini adalah syarat-syarat puasa. Yang pertama adalah berakal sehat. Jadi orang yang gila itu tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Yang kedua adalah balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Tetapi ingat, anak-anak sudah dibiasakan untuk melatih diri untuk melaksanakan puasa. Kalau sudah terbiasa melaksanakan puasa, nanti pada saat dia balik atau pada saat dia dewasa, maka dia mampu melaksanakan berpuasa. Khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, 3. Kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Contohnya, orang tua yang renta, yang sudah berumur, maka ini tidak wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Tetapi dia membayar fidyah. Orang yang lagi sakit itu juga tidak wajib untuk berpuasa. Ya, tidak wajib untuk puasa, tapi pada saat dia sudah sehat, sudah sembuh dari penyakitnya, maka dia harus mengganti puasanya. Inilah syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama berakal sehat, yang kedua balik atau dewasa, dan yang ketiga adalah kuat berpuasa. Selanjutnya, syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada diri, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. 1. Islam. Jadi apabila dia beragama Islam, maka syarat sah puasa itu yang pertama adalah Islam. Yang kedua berakal, tidak gila. Yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz, orang yang cerdas, sudah membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu adalah arti mumayyiz atau tamyiz. Yang keempat adalah suci dari haid bagi wanita. Jadi apabila seorang wanita itu tidak haid, dia berpuasa, maka puasanya sah. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, khususnya bulan Ramadan. Karena kenapa, anak-anak? Karena ada waktu-waktu yang tidak boleh kita berpuasa, yakni melaksanakan puasa pada Idul
Fitri atau Idul Adha itu yang dilarang untuk melaksanakan puasa. 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Begitu juga hari tasyrik 11, 12, 13 itu juga haram bagi kita untuk melaksanakan puasa. Jadi syarat sah puasa itu apabila yang pertama itu Islam, yang kedua berakal, ketiga mumayyiz, cerdas, bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, 4 suci dari haid bagi wanita, dan yang kelima adalah waktu yang diperbolehkan berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, jadi anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, ini adalah syarat sah puasa ada 5. Selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa itu anak-anak ada 2. Ya. Yang pertama adalah berniat, yaitu menyengaja berpuasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Jadi, manakala kita melaksanakan puasa, maka kita wajib berniat, ya, wajib berniat untuk melaksanakan puasa. Kalau tidak berniat, maka puasa kita tidak sah. Karena rukun puasa itu harus ada. Kalau tidak ada, maka yang dilakukan adalah sia-sia. Tidak sah puasanya. Jadi, rukun puasa yang pertama adalah berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Berniat malamnya untuk melaksanakan puasa. Bacaannya, anak-anakku sudah pasti hafal. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu adalah niat berpuasa. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi, yang kedua ini adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa. Kita menahan diri. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, itu yang pertama adalah 1, makan atau minum dengan sengaja. Jadi, apabila ada seseorang itu makan atau minum dengan sengaja, maka dapat membatalkan puasa. Jadi anak-anakku yang soleh-soleha tidak boleh ya. Namanya kita puasa harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah, anakku jangan sampai melakukan seperti ini. Ini dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, datang bulan haid atau melahirkan bagi wanita. Jadi apabila haid, siang harinya haid atau sore hari haid, harus segera makan dan minum untuk membatalkan puasanya. Tidak boleh dilanjutkan kembali bagi wanita yang datang haid. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah hilangnya akal, gila, walaupun sebentar. Ini juga dapat membatalkan puasa. Yang kelima, terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Pasti ini juga yang membatalkan puasa. Jadi yang terakhir adalah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Pahalanya sah, tetapi puasanya sah, tetapi pahala puasa tidak didapatkan. Banyak sekali seseorang yang
puasanya sah, tetapi dia tidak memperoleh pahala dari puasa itu sendiri. Karena kenapa? Apabila seseorang sedang berpuasa, lalu melakukan perbuatan tercela, dapat rusak berkurang pahala ibadah puasanya. Seperti perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, menfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Ini dapat merusak pahala puasa kita. Jadi pada saat puasa jangan sampai melakukan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar dan sebagainya. Itu dapat merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala. Ya, rugi. Ya, menahan lapar, menahan haus, tetapi melakukan hal-hal yang perbuatan tercela, berdusta, menghina, berkelahi, maka puasanya tetap sah. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak dapat mendapatkan pahala, bisa merusak pahala puasanya. Percuma saja, ya, tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu sendiri. Jadi inilah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang puasa, ya. Sebelum Bapak tutup, ini daftar pustakanya yang kita pakai, bisa dibaca sendiri, ya. Selanjutnya ada kata motivasi buat kalian. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Baiklah, marilah kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Bapak sampaikan dan mudah-mudahan segala apa yang Bapak sampaikan tadi itu dapat dipahami bersama dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.